Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Andika Sukmawinanda dengan NIM 1822497354. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan undang-undang. Pengertian konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer Prancis, dari Prancis, yang berarti membentuk, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam keputusan Belanda dikenal pula istilah constituet yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam keputusan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang luas dibandingkan dengan undang-undang kaidah. Hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjukkan pada aturan hukum yang tertulis. Nah, di situ berikut ini pengertian menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi, bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab dan dokumen yang memuat aturan-aturan undang-undang dan ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketataan negara suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang membuat aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Siohino 1985. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis ketika istilah konstitusi disamakan pengertian dengan undang-undang dasar. Istilah tersebut hendak dipahami dalam pengertian yang sempit. Unsur-unsur terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang 1. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. 2.
Tugas wewenang masing-masing lembaga dan negara, hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. 3. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Konstitusi dasarnya: 1. Dasar dan tujuan negara. 2. Bentuk negara dan sistem pemerintahan. 3. Lembaga negara, hak yang fungsinya. 4. Hubungan antar lembaga negara. 5. Hubungan antar lembaga negara dan warga negara. 6. Hak dan wajib warga negaraan. 7. Hak dan kewajiban negara terhadap negara. 8. Sistem dan struktur tata negara. 9. Hubungan bangsa negara dengan bangsa negara lain.